Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairo, mahasiswa program studi PAI Madin semester 6, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholaba Kranji Paciran Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Teknologi Pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang wudhu. Materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian wudhu, syarat sah wudhu, rukun wudhu, macam-macam sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih atau indah. Sedangkan menurut syara adalah membasuh anggota wudhu dengan air yang suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Sebagaimana kita seorang muslim, kita wajib untuk melaksanakan wudhu dan juga untuk menjaga kebersihan. Karena kebersihan juga sebagian dari iman, sebagaimana ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Syarat sah wudhu. 1. Beragama Islam. 2. Tamyiz. 3. Tidak berhadas besar. 4. Dengan air yang suci dan mensucikan. 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. 6. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Beragama Islam, sebagai orang Islam kita wajib melaksanakan wudhu. Karena seorang Islam wajib untuk melaksanakan sholat, sedangkan wudhu merupakan syarat sah sholat. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini kita sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Kita tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Banyak air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air tersebut tidak dapat digunakan untuk berwudu. Air yang suci dan mensucikan ini contohnya seperti air laut, air sumur, air hujan, dan lain-lain. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Maksudnya di sini tidak ada sesuatu yang menghalangi ini seperti pada anggota wudhu, seperti ada di jari-jari. Di jari-jari kita ada cincin. Nah, cincin itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita. Sehingga cincin tersebut ketika wudhu harus diputar-putar agar air wudhu tersebut dapat sampai ke kulit kita. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sekarang rukun wudhu. Rukun wudhu yang dinamakan rukun ini segala sesuatu yang harus dilakukan ketika berwudhu. Apabila tertinggal atau tidak dilakukan, bahkan sengaja tidak dilakukan, maka wudhu kita tidak sah. Rukun wudhu itu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kaki sampai mata kaki. 6. Tertib berurutan. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Niat ini dilakukan. Ada yang menyatakan niatnya itu dilakukan sebelum berwudhu ketika akan mulai, dan ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa niat ini dilakukan ketika membasuh muka. Niat wudhu tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nih, sekarang rukun wudu yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka ini seluruh muka harus terbasuhkan oleh air wudu. Jadi tidak ada sedikit pun wajah kita yang tidak terkena air wudu. Harus rata. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku ini dilakukan tangan kanan dahulu, kemudian tangan kiri. Yang baik, tangan kanan 3 kali dan tangan kiri juga 3 kali. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki ini juga membasuh kaki bagian yang kanan terlebih dahulu dan baru itu langsung bagian kaki kiri. Tetapi sela-sela jari kaki kita jangan sampai tidak terbasuhkan, tidak teraliri oleh air. Yang keenam, tertib berurutan. Rukun wudu harus benar-benar dilakukan secara tertib dan berurutan. Salah satu dari rukun wudu ini apabila ada yang tertinggal atau tidak tertib, maka wudu kita tidak sah. Sekarang macam-macam sunnah wudu. 1. Membaca basmalah. 2. Mencuci tangan atau mencuci semua anggota wudu sebanyak 3 kali. 3. Bersiwak. 4. Membaca niat wudu. 5. Berkumur-kumur. 6. Istinsyak. 7. Mengusap seluruh kepala. 8. Mengusap kedua telinga. 9. Mendahulukan bagian yang kanan. 10. Membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali. 11. Membaca doa setelah wudu. Sekarang hal-hal yang membatalkan wudu. 1. Keluarnya sesuatu dari benda. Keluarnya sesuatu benda dari salah satu 2 jalan, yakni jalan muka dan jalan belakang atau kubul dan dubur. Keluar dari jalan yang muka seperti air kencing dan haid, dan jalan belakang seperti buang angin, buang air besar. Yang kedua, hilangnya akal. Ketika kita setelah melakukan wudu, kemudian tiba-tiba mengalami hilang akal atau gila, maka wudu kita menjadi batal. Yang ketiga, tidur. Yang keempat, menyentuh wanita ajnabiyah atau bukan mahramnya. Yang kelima, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Sekarang kesimpulan. Berwudu merupakan hal yang sangat penting. Berwudu harus dilakukan dengan benar supaya wudu kita sah. Itu karena jika wudu kita tidak sah, maka sholat kita pun tidak akan menjadi sah. Jadi maksudnya seperti ini. Sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang Islam harus melaksanakan sholat. Sedangkan sebelum sholat kita wajib untuk melaksanakan wudu. Oleh karena itu, agar wudu kita tetap sah, maka kita harus melakukan rukun-rukunnya wudu. Kita lakukan wudu secara baik dan tertib berurutan agar wudu kita tetap sah. Sekian dari saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.